Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru ala dini kullihi wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya dan juga seluruh nikmat yang tidak terbilang. Dialah ujung dari segala sebab kausal, penggerak yang tidak bergerak, awal yang tidak bermula, akhir yang tidak berkesudahan, jauh yang tidak berjarak, dekat yang tidak berantara, yang tidak memiliki ruang dan waktu, bahkan tidak tersentuh oleh waktu. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada putra Abdullah, jantung hati Siti Aminah, berliannya kota Mekah, panglima tinggi dalam perang yang menggulung-gulung tikar jahiliyah dan membentangkan tikar Islamiyah, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang sabar. Semoga dengan kita mendengarkan kultum singkat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang saya muliakan, sabar adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin. Sabar tidak dapat dipisahkan dari syukur. Dalam agama Islam, sabar menjadi pengukur dalam apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita beberapa sikap agar kita tenang dan lapang dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, yakni salah satunya dengan sabar. Sabar dalam bahasa Arab berarti menahan diri. Bila dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, maka maknanya sangatlah luas. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari pasti ada sesuatu yang akan singgah dalam hidup kita, yakni yang namanya ujian. Sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya pasti tidak akan bisa. Seperti apapun kita menolak dan mengeluhkannya, ujian itu akan tetap singgah dalam kehidupan kita. Maka agar ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita di sisi Allah, jalan satu-satunya yakni dengan bersabar. Dengan begitu ujian yang bisa kita maknai sebagai anugerah, karena ujian yang telah kita lewati sehari-hari itu bisa menjadi sebab kebahagiaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita di sekolah dulu, ketika kita ingin naik kelas ke kelas selanjutnya, pasti kita akan diuji dulu kan oleh guru kita. Begitu juga dengan Allah, ketika Allah ingin meningkatkan derajat kita di sisinya, yakni pasti Allah memberi ujian terlebih dahulu. Dan Allah tidak akan membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Jadi Allah memberi ujian kepada kita tuh karena kita sanggup, karena kita bisa melewati ujian seperti itu. Allah juga optimis pada kita, Allah juga percaya sama kita, masa kita pesimis. Makanya kita harus menjadi orang yang lebih sabar lagi. Kita sabar dalam segala sesuatu karena Allah. Insya Allah hidup kita menjadi bahagia. Dan orang-orang yang bersabar itu pasti hidupnya tenang, tentram, karena pasti di dalam hatinya ada Allah. Karena Allah bersamanya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin.
Wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu orang yang bahagia. Karena mereka bersama Allah, Allah bersamanya gitu. Dan sabar dalam Islam terbagi menjadi 3 ya. Yakni yang pertama, sabar dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah. Jadi yang dimaksud sabar dalam hal ini adalah kita harus bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, seperti ketika Allah sebagai sang holik, sang yang maha menciptakan, dan kita sebagai yang diciptakan, tugas kita kepada yang menciptakan kita adalah apa? Bertaslim, yakni berserah diri, bertaslim ya. Jadi kita tuh harus berserah diri kepada Allah. Jadi gimana Allah aja gitu. Allah nyuruh gini ya kita harus gini, Allah nyuruh gitu kita harus gitu. Dan yang kedua adalah bertahkim. Bertahkim tuh berhukum pada hukum-hukum Allah. Jadi Allah menyuruh kita sholat, kita harus sholat. Allah menyuruh kita puasa, dan segala sesuatu yang Allah suruh harus kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah bertakjim. Bertakjim itu berakhlak mulia, berakhlak baik. Jadi kalau kita sudah memegang 3 ini, taslim, tahkim, dan takjim ini, insya Allah kita menjadi orang yang mukmin, yang beriman lah. Dan sabar yang kedua, yakni sabar dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi kita harus bersabar dalam menjalankan semua sesuatu yang Allah larang, seperti berbuat maksiat, mabuk, berzina, dan semua itu adalah kenikmatan yang ibarat ketika tangan kita dicelupkan di samudra lautan, kita hanya mendapat 1 tetes, dan itu kenikmatan yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Makanya kita harus bersabar, karena dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Dan sabar yang ketiga adalah sabar dalam menerima semua ketetapan-ketetapan Allah. Sabar dalam hal ini adalah sabar yang termasuk dalam rukun iman yang ke-6, yakni bersabar kepada qada dan qadar. Kita wajib bersabar atas semua ketetapan-ketetapan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Intinya kita harus bersyukur kepada apa yang kita miliki sekarang. Jadi bersabar dalam artian ketika misalnya saya lahir di keluarga ini, tinggal di Indonesia dan sebagainya, itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah, dan kita harus bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang saya muliakan, mungkin cukup sekian ya kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.